Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya adik-adik yang ada di SMK, SMA, dan adik-adik yang ada di madrasah. Semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Kita ketemu lagi dengan TSC ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hukum Newton, yaitu kita sampai ke gaya gesekan. Nah, gitu ya. Nah, kita sebelum masuk pada rumusan gaya gesekan, coba kita ingat kembali ya beberapa peristiwa alamiah yang sering terjadi, di mana kejadian itu terkait erat dengan gaya gesekan, gitu ya. Contohnya, jadi kalau misalkan ada kendaraan gitu ya, kalau misalkan ini gambarkan ada truk gitu ya, ada truk besar gini, gitu ya. Nah, jadi misalkan ini ada truk gitu, ya, kayak gitu. Nah, kalau truk ini melaju dengan kecepatan tertentu gitu ya, tentunya dia akan mengalami hambatan ya. Ketika dia mengalami hambatan, yakni hambatan itu ditimbulkan karena adanya gesekan dengan udara. Nah, gitu. Adanya gesekan dengan udara. Nah, terus bagaimana cara agar untuk memperkecil gesekan ini? Nah, pada saat itu akhirnya ada ide-ide yang terkait gimana sih sebenarnya bagian muka ini biar nggak banyak tertahan oleh gesekan dengan udara. Nah, maka dimungkinkan ini dibuat desainnya itu lebih aerodinamis gitu ya. Nah, sehingga gesekan dengan udara itu relatif kecil. Nah, gitu. Itu untuk ini laju dari truk ini biar bisa lebih lancar dan gesit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gaya gesekan ini terjadi antara ban. Nah, yang ada di sini antara ban dengan jalan, dengan aspal katakan gitu ya. Nah, kalau bisa kita bayangkan seandainya tidak ada gesekan antara ban dengan aspal, ini apa yang terjadi? Ya, tentunya kendaraan akan tergelincir terus gitu ya, tergelincir terus. Nah, itu tidak diharapkan itu. Maka ini antara ban dengan jalan ini akan ada gaya gesekan. Nah, gimana cara memperbesar gaya gesekan? Ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara memperkasar permukaan ban. Ya, atau kalau bannya memang sudah halus gitu ya, harus diganti kan gitu ya. Permukaan ban ini semakin kasar, maka gaya gesekannya juga akan semakin besar gitu. Nah, bisa dibayangkan seandainya kalau misalkan truk bermuatan berat gitu ya, pada jalan menanjak kemudian bannya ini halus. Nah, bisa dibayangkan bisa-bisa tergelincir balik lagi ke belakang. Nah, gitu. Itu untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan gaya gesekan. Nah, kemudian lagi mesin kendaraan ya. Ketika kendaraan itu dihidupkan, maka nantinya mesin yang ada di dalam kendaraan itu kan berputar, mengalami putaran. Nah, putaran mesin yang ada di dalam kendaraan itu tentunya akan menimbulkan panas, sehingga akan lebih cepat untuk rusak gitu ya. Oleh karena itu pada mesin itu diberi oli agar permukaannya yang terpisah oleh oli itu tidak saling bergesekan. Nah, gitu. Itu ya, gampang kan mengingatnya. Nah, itu contoh dari gejala-gejala yang sering kita lihat ya pada kendaraan. Nah, itu contoh sederhana ya. Jadi peristiwa terjadinya gaya gesekan. Nah, apa sih sebenarnya gaya gesekan itu? Nah, gitu.
Kalau misalkan ini coba saya gambarkan yang lebih sederhana gitu. Kalau saya punya balok gitu ya. Oke. Saya punya balok seperti ini. Nah, oke. Punya balok seperti ini. Nah, balok ini berada di atas permukaan kasar. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ketika balok ini berada di permukaan kasar, ya, maka di antara garis singgung ya. Di antara garis singgung balok dengan permukaan ini terdapat sebuah gaya. Nah, yang kita sebut sebagai gaya gesekan gitu. Kalau misalkan arah benda ini ke sana, nah, arah gerak bendanya itu ke kanan, dia bergerak dengan percepatan sebesar a gitu ya, maka arah gesekannya itu ke kiri. Nah gitu, gambarnya mulai dari sini karena bidang sentuhnya antara dua buah permukaan yaitu benda dengan lantai itu ada di sini. Nah, dari sini kayak gambarnya kayak gitu. Nah, ada arah ke sana. Ini kita namakan sebagai gaya gesek. Nah, gitu. Gaya gesek. Nah, besarnya gaya gesek itu tergantung pada koefisien ya, koefisien. Nah, koefisien gesekan. Nah, koefisien gesekan. Nah, koefisien gesekan itu dilambangkan dengan mu. Nah, gitu. Nah, mu inilah yang sering dikenal dengan sebutan sebagai tingkat kekasaran ya, tingkat kekasaran dari bidang sentuh itu ya. Nah, kenapa ini tadi sangat mempengaruhi besarnya gaya gesekan? Karena gaya gesekan itu sebenarnya ketika diketahui koefisien gesekannya, dia dapat kita turunkan rumusnya kayak gini. Gaya gesekan itu sama dengan mu ya dikalikan dengan n. Nah, dikalikan dengan gaya normalnya ini. Oke. Kalau seperti ini kita ambil ke bawah, dia punya W. Nah, yang sama dengan m dikali dengan G kan gitu. Nah, sementara gaya normalnya itu arah ke atas. Nah, dimulai dari situ ke atas sana. Nah, ini kita namakan sebagai gaya normal N. Nah, ini N-nya ini yang kita nanti kalikan dengan koefisien gesekan. Nah, gitu. Nah, kalau semisal benda ini berada di atas bidang datar, maka gaya normalnya ini akan sama dengan berat bendanya. Tuh, gaya normalnya ini akan sama dengan berat bendanya, tidak lain ini akan bisa kita tuliskan rumusannya menjadi mu ya. Mu itu adalah koefisien gesekan, n-nya ini diganti massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini dengan catatan benda berada di atas bidang datar gitu. Ini adalah gaya gesekannya. Sekali lagi, arah gaya gesekan ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gitu ya. Ini untuk bidang datar. Nah, sekilas seperti itu. Jadi karena ini namanya gaya, tentunya dia punya satuan Newton. Nah, satuannya adalah Newton. Kalau koefisien gesekan dia tidak punya satuan, massa satuannya kilogram, dan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa mu ya, koefisien gesekan itu dibagi menjadi dua. Ya, koefisien gesekan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah koefisien gesekan statis, kedua adalah koefisien gesekan kinetik gitu. Dikatakan statis, ya, katakan statis berarti nanti koefisien gesekan ini berlaku ketika benda masih dalam keadaan diam. Nah, gitu, benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Hampir bergerak. Nah, dia koefisien gesekan yang berlaku pada benda ini adalah koefisien gesekan statis. Dan sebaliknya, untuk analisis bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada benda ini nanti akan memakai koefisien gesekan kinetis kalau benda dalam keadaan bergerak gitu. Oke.
bergerak. Nah, gitu. Kalau bergerak pakai mu K. Nah, dengan demikian ketika kita sudah tahu bahwa ada koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis, maka dapat kita simpulkan bahwa koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar dari koefisien gesekan kinetik. Itu ya, mu s sama mu s itu selalu lebih besar daripada mu k itu. Nah, sekilas tentang apa yang dinamakan dengan gaya gesekan seperti itu adik-adik ya. Baik, cukup jelaskan. Nah, saya kira demikian untuk penjelasan tentang gaya gesekan. Nah, kita akan ketemu lagi untuk model-model gaya yang bekerja pada bidang miring, kemudian pada katrol dan selanjutnya. Gitu ya. Selamat belajar, semoga sukses dan selalu semangat bersama TSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.